Nggak kerasa ya, udah 2 tahun gua ngikutin Liga Voli Korea secara intens. Semua gara-gara satu nama, yaitu Megawati Hangestri Pertiwi. Atlet Indonesia yang berani nge-challenge dirinya sendiri buat main di luar negeri. Mega waktu itu dipilih dari kuota Asia. Buat kalian yang belum tahu, kuota Asia itu ada di bawah pemain domestik Korea, apalagi pemain asing. Hierarkinya seperti ini, guys. Tier paling atas yaitu pemain asing, skill dan gajinya paling tinggi. Lalu pemain domestik Korea. Dan terakhir kuota Asia. Tapi ada juga kok pemain Korea yang gajinya bisa ngalahin pemain asing. Nah, kenapa sih gaji jadi patokan kualitas? Karena menurut banyak orang Korea, kalau gaji lo tinggi, mainnya juga harus sesuai. Masa gaji gede cuma buat rebahan atau malah sibukan titokan istragaman gitu, kata mereka. Keras, tapi ya emang begitu budaya kompetitif di sana. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang Mega, ada satu berita dari IG Red Spark pas gue nulis skrip ini tanggal 10. Jujur sedih, agak baper, tapi oke, gue tahan dulu ya, kita fokus ke konten ini. Kita flashback dulu ke momen 2 tahun lalu. Saat itu 24 pemain dari berbagai negara Asia daftar untuk kuota Asia, yaitu dari Thailand ada 8 orang, Filipina 6 orang, Jepang dan Indonesia itu 3 orang, dan Taiwan, Hong Kong ada 2 orang. Dari Indonesia ini ada 3 wakil, Megawati, Media Yoku, dan Wilda Sugandi atau Mbak Nur Fadila. Sistem draft ini dijalankan sama KOFO, Badan Voli Korea. Tujuannya bikin liga makin kompetitif dengan mengundang talenta Asia. Tapi bukan cuma asal pilih, tim-tim harus ngumpulin data dan analisis pemain biar nggak blunder. Soalnya sistem free agent udah dihapus, jadi cuma bisa milih pemain yang lolos seleksi KOFO. Dan yang gue suka, sistem KOFO ini super transparan, terutama soal keuangan. Gak ada tuh istilah uang dicuci-cuci, beda sama kalian tahu sendirilah ya negara mana. Proses pemilihannya lewat undian. Jadi yang pertama itu IBK, dia memilih Ponpun sebagai setter. Yang kedua Hyundai, dia memilih Wipawe sebagai offset hitter. Yang ketiga itu Red Spark Mega sebagai opposite hitter. Dan yang keempat Hypass yaitu Tanacha sebagai offset hitter. Dan yang kelima AI Peppers MJ Phillips sebagai middle blocker. Yang keenam tim GS Caltech yaitu Medyoyoku sebagai outside hitter. Dan yang terakhir itu Pink Spider memilih Reina sebagai outside hitter. IBK 배구단은 폼푼 선수입니다. 저희 현대건설 배구팀에서는 20번 위파이 시통 선수 선택하겠습니다. KGC 인삼공사 배구단은 14번 메가와티 선수를 지명하겠습니다. 한국도로공사에서는 18번 타나차 숙소 선수를 뽑겠습니다. Alright, AI Peppers will pick number 9, MJ Phillips. GS 칼텍스 팀에서는 22번 메디오크 선수를 지명하겠습니다. Pink Spider Team will choose Reina Tokoku. Nah, ini dia bagian menariknya gimana Mega akhirnya dipilih oleh Red Spark. Fakta pertama datang dari wawancara Ko Hee-jin bareng temennya yaitu Chang Song-hyun. Di situ Ko Hee-jin bilang dia udah lama ngamatin Mega. Mega itu pemain yang potensial banget dan pilihan yang tepat. 메가 선수가 먼저죠. 메가 선수를 뽑으면서 저희가 솔직히 영상으로 뽑았기 때문에 정말 100% 확신 없었어요. Setelah Mega tampil, media Korea langsung heboh. Mereka menyebut Mega sebagai berlian yang dikelilingi lumpur. Intinya itu random gitu loh ya. Kota Asia dengan rank yang begitu kecil ya. Dan Ko Hee-jin bisa menemukan sebuah berlian itu. Atau maksudnya pilihan yang awalnya dianggap nekat ternyata justru menjadi jackpot untuk Ko Hee-jin dan Red Spark. Fakta kedua datang dari Cha Sang-hyun, mantan pelatih GS Caltech. Dalam sebuah podcast dia cerita soal proses pemilihan kuota Asia. 아시아 쿼터 처음 시작했을 때 또 열받네. 가자 먹고 이래. 나 구슬 6번 나왔어. Pada waktu itu dia punya 3 opsi, Wipawe, Mega, dan Tanacha. Tapi karena dia urutan terakhir di drawing, ya Zong nggak kebagian pemain yang top. 첫 번째가 기업은행이 나와가지고 뿜뿜을 뽑고 2번이 메가를 뽑고 3번이 위파이를 뽑고 6번 나와가지고 내가 진짜 ini 진짜 비하인드인데 이제는 내가 말할 수 있을 것 같아. Pelatih Cha juga sempat bilang kalau semisal sepersekian detik
keberuntungan berada di pihaknya, dia akan memilih Mega. Dan di sini adalah dream teamnya teman-teman atau fans-fans volley atau fansnya Mega. Kita akan melihat duet Mega dan Silva, tentunya sebagai combo terbaik atau penyerang terbaik di Korea pastinya ya. 고진 얘기를 고진 얘기만 나오면 내가 이래. 자, 구슬 수건 얘기하다가 결국은 혜진이가 구슬이 만약에 나랑 바뀌어서 지가 6번이고 내가 2번이었으면 난 지금 어쩌면 팀을 또 바꾸고 있을 수도 있겠지. Di sini pasti banyak orang yang bilang, netizen bilang, gak mungkin kan dua opposite jadi satu. Nah, di situ sudah dijawab sama pelatih Cha. Pelatih Cha bilang pemain profesional itu bisa beradaptasi, gak harus kaku satu posisi. Nah, itu kata pelatih Cha ya guys ya. Bisa kalian cek sendiri, bukan kata saya. 메가가 GS로 갔으면 지금 해설 안 하고 아직 팀에 계셨을 것이다. 좀 더 스트레스가 적지 않았을까. 그리고 고진 감독 농사 짓고 있지 않을까. Nah, di sini kita bisa rangkum ya. Intinya Mega itu emang udah hebat dari sananya sebelum main di Korea pun dia udah jadi mesin poinnya timnas. Sekarang dia diasah di liga yang keras dan sangat kompetitif. Udah kebayang dong level dia naiknya sejauh apa. Gue cuma bisa doain semoga cederanya nggak parah dan bisa cepet pulih. Kita semua kangen ya tentunya dengan smash bledosnya ya, smash bledosnya Mbak Mega. Dan di konten selanjutnya kita bakal bahas performa Mega bareng tim Rex Park pertama kalinya ya guys ya. Oke, jangan lupa like dan komen serta subscribe. Kalau kalian suka dengan konten kayak gini silahkan ikutin ya. Makasih udah nonton, sampai ketemu lagi.